Berolahraga adalah kunci untuk menjaga kesehatan fisik dan mental kita. Namun kenyataannya, rasa malas kita sendirilah yang jadi penghalang terbesar kita. Lantas, bagaimana cara kita mengatasinya? Mari kenali cara atasi kemalasan berolahraga kita dan sekaligus meraih manfaat berolahraga yang maksimal bersama Life. Live in fullness to eternity. Tidak sedikit dari kita yang sudah sangat paham nih ya akan pentingnya berolahraga yang teratur. Sayangnya manfaat olahraga yang banyak kita dengar ini tidak cukup ampuh bagi kita untuk bisa menggerakkan tubuh kita untuk rutin berolahraga. Sebelum tubuh kita terbiasa dengan rutinitas berolahraga, sebelum kita merasakan khasiat dari olahraga, rasa malas kita biasanya lebih cepat datang dan hancurkan motivasi berolahraga kita. Kemudian, hilangnya tekad dan motivasi kita untuk berolahraga ini sering kita tutupi dengan berbagai alasan yang kita sebut penting. Mulai dari alasan kelelahan, sibuk tidak ada waktu, hingga alasan lagi mager. Bisa begitu saja keluar hanya karena kita kurang termotivasi. Untuk itu, apa saja tips secara ilmiah yang bisa bantu kita pertahankan motivasi berolahraga kita hingga akhirnya kita mampu rutin berolahraga? Berikut 10 tips atasi kemalasan berolahraga. Yang pertama, tentukan tujuan yang realistis dan spesifik. Sahabat Life, memang keinginan kita bisa tinggi setinggi langit, tapi tentu untuk mencapainya butuh tahapannya. Seperti untuk tiba di bangunan yang tinggi butuh melewati tangga kecil terlebih dahulu, begitu juga dengan berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa tujuan yang spesifik seperti berjalan cepat 30 menit setiap harinya atau dengan kita bertekad turunkan berat badan kita sebanyak 5 kg dalam 2 bulan, tujuan-tujuan seperti inilah yang cenderung lebih efektif daripada tujuan yang terlalu umum atau tidak terukur. Nah, dengan tujuan yang lebih realistis untuk dicapai, inilah yang juga penting untuk pertahankan motivasi jangka panjang kita. Kenapa harus begitu? Alasannya simpel saja sahabat Life. Karena dengan kita buat target yang terlalu ambisius dan susah tercapai, ini ujung-ujungnya justru bisa buat kita merasa frustasi jika gagal kita capai. Nah, sebaliknya dengan kita tetapkan tujuan yang sesuai, kita akan merasa lebih mampu dan lebih terdorong lagi dan lagi untuk terus berkomitmen terhadap program olahraga kita. Intinya, mari kita mulai tetapkan tujuan olahraga kita dengan lebih jelas dan terukur. Karena ini sudah terbukti bisa bantu tingkatkan motivasi kita untuk berolahraga secara konsisten. Yang kedua, buat jadwal berolahraga yang teratur. Nah, setelah sahabat Life tetapkan tujuan yang realistis, silakan sahabat Life mulai tentukan jadwal olahraga rutin kita. Lebih baik untuk tentukan kalau kita bisa tentukan waktu olahraga yang sama di setiap harinya. Dengan kita memiliki rutinitas berolahraga yang konsisten di waktu yang sama tiap harinya, ini bisa bantu bentuk kebiasaan yang positif dan secara bersamaan bisa bantu tingkatkan kepatuhan tubuh kita sendiri dalam berolahraga. Studi buktikan bahwa mereka yang menyertakan olahraga ke dalam jadwal harian mereka cenderung lebih konsisten dalam melakukannya. Alasannya ya karena rutinitas atau jam olahraga yang sama setiap harinya, ini bisa bantu mengintegrasikan aktivitas fisik kita jadi bagian dari gaya hidup kita. Dan nantinya ini bisa jadi lebih mudah kita pertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, dengan kita buat jadwal yang teratur, ini juga bisa bantu atasi kendala seperti kurangnya waktu atau motivasi karena ya jadinya olahraga nantinya sudah menjadi bagian dari rutinitas sehari-hari kita. Jadi tunggu apa lagi? Mari sahabat Life segera tentukan satu waktu khusus yang paling cocok untuk kita berolahraga di tiap harinya. Yang ketiga, putuskan untuk memulai dari kecil. Sahabat Life, langkah selanjutnya adalah dengan kita harus tentukan jenis aktivitas fisik yang sederhana terlebih dahulu.
dan mulai tingkatkan secara bertahap. Dengan langkah sederhana ini terbukti bisa bantu bangun kebiasaan kita dan tingkatkan motivasi kita untuk terus berolahraga. Dan ini sudah terbukti, penelitian sebut pendekatan seperti ini lebih efektif daripada melompat langsung ke program olahraga yang intensif. Jika kita langsung berolahraga berat, ini bisa jadi sulit dipertahankan dan cenderung sebabkan badan kita terasa sakit dan berujung frustasi atau kemalasan untuk lakukan olahraga di hari berikutnya. Sebaliknya, jika kita mulai dari aktivitas yang lebih ringan dan menambahkannya secara bertahap, kita akan mulai merasa lebih percaya diri dan termotivasi untuk terus berolahraga. Jadi silakan dicoba Sahabat Life. Mulailah dengan gerakan yang ringan-ringan saja dan dengan durasi yang tidak terlalu panjang. Kemudian yang keempat, temukan aktivitas yang menyenangkan. Selain pertimbangkan kegiatan yang ringan dahulu, penting untuk kita pilih olahraga yang kita senangi. Alasannya ya karena memang pada dasarnya kita akan cenderung lebih termotivasi untuk berolahraga jika kita menikmati jenis olahraga atau aktivitas yang kita lakukan. Penelitian sebut bahwa keterlibatan dalam aktivitas yang disukai dapat meningkatkan motivasi intrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Contoh simpelnya, jika kita yang suka bersepeda mungkin akan lebih termotivasi untuk bersepeda secara rutin daripada seseorang yang tidak suka bersepeda. Dengan kata lain, mari Sahabat Life kita cari tahu jenis aktivitas fisik apa saja sih yang kita sukai. Mari kita tanyakan diri kita sendiri. Karena kalau sudah kita temukan jenis olahraga yang sesuai dengan minat kita pasti akan lebih cenderung untuk terus melakukannya dan secara otomatis ini bisa bantu kurangi atau hindari kemalasan berolahraga kita. Yang kelima, libatkan teman atau keluarga. Sahabat Life, ternyata berolahraga bersama teman atau anggota keluarga bisa bantu tingkatkan motivasi dan kesenangan kita dalam berolahraga. Dan ini sudah terbukti Sahabat Life, di mana katanya dukungan sosial dan interaksi dengan orang lain selama aktivitas fisik dapat membantu meningkatkan kepuasan dan komitmen terhadap program olahraga. Dan bukan hanya itu Sahabat Life, dengan kita berolahraga bersama, ini bisa jadi sarana kita untuk habiskan waktu berkualitas dengan orang-orang terdekat kita sambil menjaga kesehatan. Tapi yang terpenting dalam hubungannya dengan topik kita saat ini adalah dengan keterlibatan orang lain. Ini bisa bantu ciptakan akuntabilitas dan dorong untuk terus berolahraga, sehingga ini bisa kurangi kemungkinan terjadinya kemalasan. Silakan dicoba. Yang keenam, tingkatkan energi dengan istirahat yang cukup. Jangan hanya pentingkan gerak tubuh terus-menerus. Ternyata dengan kita peroleh tidur yang cukup dan istirahat yang teratur, ini bisa bantu tingkatkan energi dan kurangi kelelahan kita. Yang ujung-ujungnya bisa bantu tingkatkan motivasi kita untuk berolahraga. Penelitian menunjukkan bahwa kualitas dan kuantitas tidur yang memadai berhubungan positif dengan peningkatan kinerja fisik serta penurunan resiko cedera dan kelelahan. Intinya, istirahat yang cukup juga bisa bantu pulihkan tubuh kita setelah aktivitas fisik, sehingga Sahabat Life bisa merasa lebih fit, lebih siap, lebih bersemangat untuk lakukan olahraga selanjutnya. Yang ketujuh, manajemen stres dan kecemasan. Sahabat Life, dengan kita kelola stres dan kecemasan kita, ini bisa bantu tingkatkan motivasi kita untuk berolahraga dan mencegah kemalasan. Studi temukan bahwa aktivitas fisik bisa jadi strategi yang efektif untuk kurangi stres dan kecemasan, karena bisa bantu melepaskan ketegangan dan tingkatkan suasana hati. Di sisi lain, stres dan kecemasan yang tidak dikelola dengan baik bisa kurangi energi dan nantinya pengaruhi motivasi kita untuk berolahraga. Untuk itu, dengan kita menerapkan teknik manajemen stres seperti relaksasi, meditasi, atau dukungan sosial, kita pasti bisa pertahankan motivasi kita
untuk tetap aktif secara fisik. Yang kedelapan, terapkan pendekatan positif dan perspektif. Sahabat Life, cara berpikir kita juga bisa menentukan apa kita akan terus giat berolahraga atau berhenti begitu saja. Dengan kita miliki pandangan positif dan perspektif terhadap olahraga ini bisa tingkatkan motivasi kita dan kurangi kemalasan kita sendiri. Studi sebut, individu yang memandang aktivitas fisik sebagai hal yang menyenangkan dan bermanfaat cenderung lebih termotivasi untuk terlibat secara konsisten. Selain itu, sahabat Life, mari coba kita berfokus juga pada proses dan kemajuan, bukan hanya hasil akhirnya saja. Dengan berpikir dengan pola pikir seperti ini bisa bantu pertahankan motivasi kita dalam jangka panjang. Intinya, mari kita coba terapkan perspektif yang positif. Dan perspektif, dengan begitu kita akan merasa lebih nyaman, percaya diri, dan termotivasi yang terus berusaha mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran kita. Untuk itu, jangan lupa untuk kita praktekkan. Yang kesembilan, berikan penghargaan pada diri sendiri. Sahabat Life, jangan kita hanya terpaku pada cara kita memulai dan mempertahankan olahraga rutin kita saja. Mari pikirkan juga cara kita hargai diri kita sendiri setelah capai tujuan kita. Mengapa? Karena dengan kita berikan penghargaan pada diri sendiri setelah kita capai tujuan kita dalam berolahraga, ini secara otomatis bisa tingkatkan motivasi intrinsik kita sendiri. Studi sudah buktikan bahwa sistem penghargaan internal seperti memberikan pujian atau hadiah kecil pada diri sendiri, ini dapat mendorong perilaku olahraga yang lebih konsisten. Dengan kata lain, dengan kita beri penghargaan pada diri kita sendiri, ini seperti beri penguat positif. Ini seperti tingkatkan perasaan kepuasan serta prestasi bagi diri sendiri. Dengan begitu, kita otomatis juga akan merasa lebih dihargai dan didukung dalam upaya kita untuk tetap aktif berolahraga. Yang ke-10, gunakan teknologi untuk memantau kemajuan. Bicara tentang teknologi, sudah banyak loh penggunaan perangkat seperti pelacak aktivitas atau aplikasi kesehatan yang bisa bantu kita memantau kemajuan dalam program olahraga dan tingkatkan motivasi untuk tetap aktif. Penelitian tunjukkan bahwa umpan balik visual dan data yang diberikan oleh teknologi ini dapat membantu individu memahami dan mengukur kemajuan mereka. Intinya, dengan sahabat Life bisa pantau atau tracking progres olahraga kita, ini tentunya bisa tingkatkan rasa pencapaian kita dan tentunya juga memotivasi kita untuk terus berusaha. Selain itu, fitur-fitur seperti pengingat atau tantangan dalam aplikasi-aplikasi ini juga bisa bantu pertahankan kedisiplinan kita untuk mendorong kita untuk tetap giat berolahraga. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan manfaatkan teknologi di era modern ini untuk peroleh manfaat berolahraga yang maksimal. Atasi rasa malas berolahraga memang bukan hal yang mudah. Apalagi jika kita merasa kelelahan dan masih banyak tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Tapi dengan kita kurangi alasan di baliknya dan coba terapkan strategi yang tepat bagi kita, olahraga tentu bisa jadi bagian penting dari gaya hidup sehat kita. Di mana kita justru akan merasa aneh kalau tidak berolahraga. Ingat, mulailah dengan langkah kecil. Ikuti tips-tips di atas dengan komitmen dan konsistensi. Ditambah dengan minta kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Saya yakin bukan hanya kita mampu kalahkan kemalasan kita, namun manfaat olahraga rutin itu pasti ada di genggaman kita. Untuk itu, mari berolahraga dan ubah gaya hidup kita jadi lebih sehat bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Demikianlah pembahasan kita kali ini. Semoga sahabat Life terberkati. Jangan lupa share video ini dan subscribe YouTube channel Cornelius Media. Mari kenali dan jaga kesehatan tubuh kita bersama Life. Live in Fullness to Eternity. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.